Itu tidak ada mediasi untuk menjaga rangka ibadah, standarisasi apa? Ibadah. Mulane kula nu matur nuwun sangat kalian NU, kalian Muhammadiyah, kalian Nahdlatul Wathon. Pokoknya yang mayoritas. Cuma kalau Nahdlatul Wathon di sini tidak mayoritas. Kalau di NTB kan apa? Mayoritas. Yang mayoritas di NTB. Sampai sing dadi gubernur itu putrane Tuan Guru Agung. Gubernur NTB itu guse. Ketika mayoritas yang NTB kan Nahdlatul Wathon, sehingga pas pilihan langsung menang. Beliau itu dokter tafsir, jadi gubernur sing dokter tafsir ya namung putih NTB. Beliau kuliah di Al Azhar jadi MA masternya tafsir. Mulai ana pilihan langsung milah wong abahe ke tope mriko. Jadi gubernur ya kelurahan kuwi nggawa jalalen. Lho nggih tenan. Lan kula nu umpama rapati kiai cara mboten gadah istiqomah mulang niku kula badhe teng NTB. Mergi seneng kula, tapi wong kula kiai marang dadi tumacar. Wong kula untuk tugas teng Malaysia itu ya seminggu, teng Mekah nggih seminggu. Saya itu tidak berani tugas di luar itu. Misalnya jemban teng Palestina kalau sudah bisa itu paling 2 minggu seminggu. Karena kita sudah tidak bisa penelitian kayak zaman riyen. Nah, kiai mari kiai kudu istiqomah, loro kowe dadi kiai napa? Loro. Tapi tak angen-angen wong jaminane swarga nggih tak nikmati mawon. Nggih ana ikhlas kan mlebu napa? Swarga. Salarang-larange kampus bayar kula paling 10 juta. 10 juta sampai swarga kan larang napa? Swarga. Ngitungnya ora kok sak seminaran piro? Sak seminaran paling banter 2 juta. Nak ngaji sampean swarga. Mulane kok nak ngaji. Jadi tanggep bayarnya larang sampean napa? Swarga. Lho itu kula jiwai betul. Mulane kula nu ngaji sak wulan pisan mawon. Mari kekakean mlebu swarga malah. Malah ruwet malah pusing kakean malah no pusing. Paham ki lo cerita nggih mayoritas. Lah mayoritas itu diciptakan oleh pemersatu. Gini balik malih. Mayoritas itu bisa lahir kalau ada pemersatu. Yaitu dalam konteks NU Mbah Hasyim Asy'ari, dalam konteks Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Pemersatu ini yang nanti menjadi imam kita. Nggih menjadi imam kita. Sebetulnya pemersatu kita kalau induknya ya tentu Kanjeng Nabi. Tapi kita kan tahu itu lewat sanad-sanad itu. Misalnya kayak Sarang hubungannya dengan Mbah Hasyim itu dulu Mbah Hasyim nanti ngaji Mbah Su'aib, Mbah Ahmad nanti ngaji Mbah Hasyim. Mungkin hubungannya Pondok Lirboyo Mbah Karim murid Mbah Hasyim. Mbah Hasyim ya kayak Mbah saya itu murid Termas Mbah Mahfud muridnya Sayyid Zaini Dahlan nanti Syekh Bakir itu gurunya Mbah Hasyim. Pokoknya mubang-mubang kayak masih satu guru. Kados Pak Hamka itu putrane Haji Rasul itu muridnya Mbah Khotib Minangkabau. Mbah Khotib Minangkabau guru-gurunya kita sama sanad kula sanad jenengan gedok sinten Mbah Khotib napa Syekh Khotib napa Minangkabau. Termasuk Syekh Arsad Mudi Banjar yang di Kalimantan. Sehingga ada standarisasi. Ini pentingnya kelompok besar ini ada standarisasi. Jadi ibadah kan kayak senam tuh. Jadi butuh dirijen tuh, butuh napa instruktur. Kalau tidak ada instruktur, lah nak tujuannya seman ben sehat, lah apa mau ngono-ngono tok. Jumping malah cepat sehat. Misalnya udah ada instruktur, orang akan membuat ijtihad sendiri. Misalnya tujuannya senam gini itu tarik nafas, kalau gini supaya mengeluarkan keringat. Jadi sing bedik, nak ngono kesuwen. Nganggo model pencak silat, jumping luwih cepat misalnya. Paham ya? Tapi dengan adanya instruktur maka ada standar. Begitu juga ibadah. Ibadah itu harus ada instruktur yaitu imam sholat supaya caranya nak sholat dewean kan itu sing utange akeh sujudnya suwi ra barbar. Paham ya? Enggak sing lagi seneng sholatnya cepete ora karo. Nah, nanti kan enggak ada standar. Sebab itu dibutuhkan sholat sunat ben orang bisa mengekspresikan hak masing-masing. Jadi kowe sholat tahajud oleh sujud cek suwi cek ngadeg menapa? Suwi udah ada standarnya karena pribadi. Tapi kalau masal harus ngikutin apa? Standar. Wong kula nu nak sholat tahajud itu jarang kula sendagem. Mancen nak ulama-ulama dulu itu janggal dengan sendagem. Selain kok wong nyeben juga gak jelas hadisnya. Gak jelas apa? Hadisnya. Lalu sampai nak teng riwayat itu fawa doa wa qabido yadahul yusra biyadihil yumna wa doa tahta sodrihi. Wah teng riwayat itu Kanjeng Nabi nyekel tangane tengen ning tangan kiwa. Wa doa tahta napa? Sodri. Pokoke redaksine hadis.
tahta sodbihi nak kiai serodok males iku mengisore kenemen gak wong laya-laya kaya wong ngontrol perusahaan kan wong tuh sing salate ngeten-ngeten tok santai kaya wong ngontrol apa perusahaan kaya mandor wono sing wong saking bingunge mbok saking disipline oleh sewendakem nganti dituwari nganti wong kanjeben kan gak ada standarnya. Tapi dengan adanya NU Muhammadiyah yang sholat di masjid-masjid, maka standar itu kita temukan. Rata-rata nggih ngeten standar. Ya miring-miringe ngeten, pokoknya orang aneh nemen. Coba kaman di Turki, di Pakistan, sampean delok TV sholat tak ngeten, koyo wong napa baris. Lah ini penting kula aturaken. Dan ini bisa ditemukan standar ini bisa terjadi karena ada pemersatu. Itu dalam konteks NU misalnya dimulai Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari dulu di Mekah itu mondoknya bareng kalian Mbah Muhaimin. Mbah Muhaimin itu adiknya Badawi Lasem. Nah, dulu ketika itu bikin Samratul Raudhah, terus akhirnya jadi cikal bakal Nahdlatul Ulama. Sama gurunya Mbah Hasyim dengan Mbah Ahmad Dahlan itu sama. Sehingga kemiripan-kemiripan ibadah secara umum ya sama. Kayak bentuk sholatnya sama. Nah, sampean tangklon ini berkah sekali bagi umat Islam Indonesia. Mergo sampean wis penelitian teng Baros, teng Kalimantan, kathah jamaah sing carane salat, misalnya sampean delok jamaah Nazir ning Metro TV, salate kan napa? Waneh. Engko kelompok lain ya waneh. Apalagi kalau sampean ke Baros. Baros itu menurut segi sejarah niku muridé Sayyidina Ali. Jadi Indonesia pancen unik. Ambek Mekah numpak pesawate 9 jam 20 menit. Yang Surabaya itu 9 jam itu ewa semono sejarah itu mencatat ono Islam di Indonesia itu abad 7 itu bareng abad sahabat bahkan abad Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu menurut catatan Masehi itu sekitar 575 untuk wahyu 610 nggih. Tahun Masehi ini untuk wahyu pinten 600 pinten 10 itu kan berarti sudah abad pinten tuh 7. Lho nggih to nggih, wong sakniki niku Mbah nggih taun 1430. Berarti 1400 tahun. Tahun Masehi pun tahun 2000, berarti selisih 600 tahun. Nggih to nggih, tahun Hijriah sak mangke kan 1400 tigang dosa. Anggap ae 1400. Masehi pun pinten kalih 1000, berarti selisih pinten 600 tahun. Wae tepate Nabi niku lahir itu sekitar 572-an nggih. Terus untuk wahyu itu 610. Lah niku Islam sing Indonesia sing ditulis Ibnu Battuta itu ada Islam itu era sahabat. Makanya banyak yang meyakini ziarah teng pundi Mbah Panjalu Mbah sing jari syariane napa? Pundi? Si Panjalu niku kathah sing meyakini murid sinten Sayyidina Ali. Lah niku nak teng Baros Syekh Yusuf iku malah diyakini menangi Nabi zaman sholat mau 3 rakaat apa patang sholatan. Jadi orang menangi sholat 5 waktu dan lah wong kono iku kedurunge sholat dinasa 5 waktu sanut bahiku. Jadi nganti saiki nak sholat itu ora 5 waktu. Piye? Jadi malah menangi Nabi. Wong ayat apa jenenge artefak sejarah sing ditulis ayat maki sedanten iku maki sing tuwek, maki awal. Makiyah sing napa? Awal, mboten makiyah sing dekati hijrah. Lan kula rapati ngiyai nu seneng, kula kan sering dijadikan narasumber pakar-pakar sejarah kula sering. Tapi kelemahan kula nu sitok angger Bapak punya waktu kapan untuk penelitian. Wah, aku kiai nanti waktu dhisik zamane Yogya di waktu. Iki wis napa? Nyai wis kudu tengok-tengok, so nyai wis kudu tengok-tengok. Jadi kula nyai mboten main-main lho, berjuang tenan ngawur sampe. Dosa sampe rapati hormat asine dosa. Cuma untungnya kula rapati seneng dihormati tapi ra sida dosa. Niku masuk akal. Artinya masuk akal itu begini, kalau menurut catatan sejarah, dulu ketika Ali dengan Muawiyah perang itu kan banyak sahabat sing ora derek-derek netral, itu rata-rata minggat ke Cina. Ke Cina atau Selat Malaka terdampar dugi Aceh. Makanya era Ali Muawiyah itu terbesar, banyak migrasi napa sahabat. Makanya masjid-masjid di Cina kemarin di Qingqing itu masjidnya umurnya 1300 tahun. Itu pas periode bareng-barengnya panas-panasnya Ali mbek sinten? Muawiyah. Tapi barokah. Semolane ora ana barokah kaya wong ikhlas.